supaya nanti ketika berucap itu tidak berucap yang jelek-jelek, nyedakno wong, gue tabrakan, gue kecelakaan, ya nanti bisa kecelakaan beneran, kan kasihan. Itu nggih. Jadi ini harus hati-hati sekali dalam berucap terutama. Lintang-lintange wengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garis tangan. Nah, garis tangan ini sejak lahir mempunyai kesaktian ataupun mempunyai kekuatan supranatural menurut primbon Jawa kuno. Sebelum kita bahas lebih lanjut jenis-jenis garis tangan yang sejak lahir ini mempunyai kekuatan supranatural, ini kita bahas dulu bahwa masalah nasib, rezeki, dan juga keberuntungan manusia itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Salah satunya yang menjadi penyebabnya atau menjadi faktornya atau menjadi ilmu titenya adalah di garis telapak tangan. Jadi di sini ini ada rahasia-rahasia mengenai nasib dan juga keberuntungan setiap manusia. Dan panjenengan cek di seluruh dunia, maka tidak ada satupun orang yang mempunyai garis tangan sama dengan orang yang lain. Pasti semuanya berbeda. Makanya nasib setiap orang juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita bahas masalah yang berkaitan dengan kesaktian supranatural yang dimiliki oleh garis telapak tangan yang dari lahir ini. Menurut primbon Jawa, ini ada beberapa nanti nggih. Yang pertama adalah garis telapak tangan tapak jalak atau rojo keling, atau kalau dalam bahasa palmistry itu namanya simian line. Jadi lurus, garis telapak tangannya ini lurus. Jadi ini perpaduan antara garis kepala dan garis hati ini menyatu. Ini mempunyai dua sisi sebenarnya. Kalau orangnya itu melengsek, itu juga melengseknya itu luar biasa. Tetapi kalau orang ini sukses, maka suksesnya luar biasa. Makanya ini tergantung daripada orang yang memberi didikan dan juga orang yang mempunyai atau yang membimbingnya secara spiritual. Jadi kalau ada pembimbingnya maka akan lebih bagus. Kalau tidak, ini bahaya. Karena apa? Yaitu tadi, biasanya emosinya itu cenderung tinggi, keras wataknya. Jadi kalau bisa dibilang orangnya itu miskin, bisa miskin sekali. Tetapi kalau kaya, bisa kaya sekali. Dan menurut primbon Jawa kuno, garis telapak tangan rojo keling atau tapak jalak ataupun simian lain ini, ya, yang lurus ini mempunyai kesaktian yang luar biasa. Terutama dalam bidang keilmuan. Kalau diasah ada yang membimbing, maka orang tersebut akan mudah menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya gaib, ilmu-ilmu supranatural. Ini kesaktian orang yang pertama yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling. Kemudian yang nomor dua adalah orang yang mempunyai garis telapak tangan simbol X. Nah, simbol X-nya ini di tengah persis, ya, antara garis kepala dan garis hati, persis di tengah telapak tangan.
ini juga mempunyai kesaktian yang berkaitan dengan ilmu gaib, ilmu supranatural, ilmu spiritual sejak lahir. Nah, untuk niteni ini kan mungkin panjenengan bertanya, loh kok telapak tangan saya yang kiri dengan yang kanan kok berbeda, Mbah? Nggih, seumpama begitu nggih. Karena memang tidak sama antara kanan dan kiri. Karena apa? Ini ada yang tangan pasif, ada yang tangan aktif. Nah, yang tangan aktif ini tidak kita gunakan. Karena apa? Yang kita hitung adalah yang sejak lahir. Jadi gambaran garis telapak tangan sejak lahir ini yang pasif. Yang kiri artinya, yang jarang kita gunakan yang kiri, yang pasif. Nah, jadi kalau simian lain nanti ya yang kiri, yang kita jadikan ukuran yang pasif. Mungkin berbeda lagi dengan yang orang di luar negeri yang mungkin yang aktif tangan sebelah kiri atau kidal, beda. Berarti kalau mungkin orang di luar negeri sana yang kidal, yang dihitung atau yang dititeni ya garis telapak tangan yang pasif tadi, yang kanan artinya. Kalau kita ini yang aktif kanan, ya berarti yang kita titeni yang kiri. Nah, ngaten. Jadi yang kedua ini adalah yang mempunyai garis telapak tangan X. Jadi ada di sini ada gambar X. Nah, silang. Ini bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Itu tidak masalah. Jadi antara garis kepala dan garis hati. Itu simbol X. Ini juga mempunyai kekuatan supranatural, mempunyai kesaktian supranatural sejak lahir. Kemudian yang nomor 3, garis telapak tangan yang menurut primbon Jawa ini juga mempunyai wadah besar, terutama masalah kesaktian dan mempunyai kekuatan yang luar biasa sejak lahir, adalah garis telapak tangan yang ada gambar trisula. Ya, ini di sini letaknya. Ini ada gambar trisula. Nah, kalau ada gambar telapak tangan trisula ya di tangan yang pasif, di antara ini ya, antara garis kehidupan dengan ini kan garis kehidupan ya, dengan ibu jari ini. Nah, di sini nah itu juga mempunyai wadah yang besar, terutama mempunyai kesaktian dan kekuatan yang luar biasa sejak lahir. Terutama ini mengenai ilmu-ilmu yang sifatnya gaib, entah itu intuisinya tinggi, instingnya tajam, kemudian bisa membaca dan merasakan energi-energi di sekitar dirinya, energi-energi makhluk gaib. Nah, ini di sini ada gambar trisula di sini. Garis trisula. Nah, biasanya orang yang mempunyai gambar atau garis trisula ya di telapak tangannya itu biasanya berasal dari faktor keturunan. Jadi dulunya ya leluhurnya entah simbah-simbahnya atau buyut-buyutnya itu ada yang memang mempunyai kesaktian ataupun mempunyai kekuatan dalam bidang supranatural. Jadi ini termasuk turunan, ada keturunan dari leluhurnya itu tadi. Nah, biasanya begitu. Nanti ada simbol trisula di sini. Kemudian selanjutnya ini garis telapak tangan yang juga dari kecil atau sejak lahir itu mempunyai kesaktian supranatural adalah garis telapak tangan, terutama kita lihat dari gelang-gelangnya. Jadi garis yang di sini gelang. Nah, gelang. Ini kan ada garisnya ini. Nah, ini lebih dari 4. Kalau di pergelangan ini antara ini nggih, tangan dengan ini ada gelangnya ini 4 dan lebih. Itu juga mempunyai kekuatan supranatural sejak lahir, mempunyai kesaktian tertentu orang ini. Dan dalam bidang ilmu
biasanya cepat sekali menyerap ilmu-ilmu yang diberikan. Entah ini ilmu yang sifatnya gaib ataupun ilmu pengetahuan. Jadi segala bidang ilmu. Dan juga masalah keberuntungan, biasanya yang lebih dari 4 ini tingkat kesuksesannya juga lebih tinggi. Nah, ini panjenengan titeni mawon. Jadi di sini ya, ini ada garisnya 4 atau lebih. Ini kan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu yang kalau 4 atau lebih itu mempunyai kesaktian supranatural sejak lahir. Dan masalah kesuksesannya atau keberuntungannya juga lebih tinggi. Nah, itu. Hal ini terjadi, ini juga sebenarnya dari faktor keturunan. Jadi mungkin leluhurnya ya, entah itu yang turunan keberapa ya, enggak tahu kita, itu dulunya juga ada yang mempunyai kesaktian semacam itu, terutama di bidang supranatural, ilmu-ilmu gaib. Nah, itu makanya nanti orang tersebut yang mempunyai garis gelang 4 itu juga itu tadi ilmu dari leluhurnya nurun, kesuksesannya juga nurun. Tetapi perlu diingat, nah, kelemahannya ini. Jadi yang mempunyai gelang, garis gelang tangan itu tadi lebih dari 4 ataupun lebih ya, itu cenderung emosinya ini kurang stabil. Makanya di sini harus hati-hati sekali. Dan kadang-kadang ucapannya ini loh, ini bisa menjadi kenyataan. Makanya harus betul-betul bisa kontrol emosi, supaya nanti ketika berucap itu tidak berucap yang jelek-jelek, nyedakno wong, gue tabrakan, gue kecelakaan ya, nanti bisa kecelakaan beneran, kan kasihan. Itu nggih. Jadi ini harus hati-hati sekali dalam berucap terutama. Nggih, jadi itu ada 4 jenis terutama ini yang paling utama ya, yang mempunyai garis telapak tangan yang mempunyai kesaktian supranatural sejak lahir. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nggih, monggo panjenengan cek garis telapak tangan panjenengan masing-masing mangke seperti apa. Monggo panjenengan berbagi saja di kolom komentar dengan sedulur yang lain. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.